Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas MB45 GAP EPS 01 yang akan membahas tentang ekonomi manajerial terkait perusahaan monopoli yaitu PT PLN Persero. Anggota kelompok Siti Amila Zahra, Dimas Prasetyo, dan Rabina Tresnawati. Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau penyedia barang atau jasa tertentu yang tidak memiliki kompetitor yang signifikan. Dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis PT PLN Persero yang berperan sebagai pasar monopoli di kelistrikan Indonesia. Untuk mengetahui dan mengevaluasi dari keefektifannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, juga untuk mengetahui strategi apa yang diperlukan serta tantangan apa saja yang dihadapi, terutama pada era terbarukan saat ini. PLN merupakan satu-satunya BUMN yang bersifat monopoli dalam penyediaan listrik di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama, PLN adalah satu-satunya perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan listrik di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada pesaing lain dalam sektor ini. Lalu yang kedua, memiliki kendali harga. Nah, produsen dapat menentukan harga karena tidak ada pesaing langsung. Meskipun PLN memiliki potensi untuk menentukan harga, tarif listrik tetap diatur pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Lalu yang ketiga, ada hambatan masuk nih. Terdapat beberapa hambatan seperti lisensi pemerintah, modal tinggi, dan hak paten. Strategi PT PLN Persero berfokus pada layanan konsumen atau frontliner service. Yang pertama, pelayanan sambungan baru, kedua, penambahan daya, ketiga, pencatatan meter, dan yang keempat, pembayaran rekening listrik. Selain itu, PT PLN Persero juga memiliki strategi. Yang pertama, mendiversifikasi produk dan layanan, lanjut dengan komitmen terhadap keberlanjutan ESG, dan yang terakhir itu adalah inovasi teknologi. Meskipun PLN merupakan monopoli dalam distribusi listrik di Indonesia, tetap saja terdapat beberapa perusahaan yang berperan sebagai penyuplai listrik lainnya seperti PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali atau PJB, lalu Independent Power Producer atau IPP, dan adapun dampak dari para pesaing itu. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil pemerintah sebagai perannya dalam menjaga monopoli PLN. Yang pertama, pemerintah menetapkan tarif listrik yang dapat dikenakan oleh PLN bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Lalu yang kedua, ada pengawasan infrastruktur. Jadi, pemerintah mengawal pembangunan infrastruktur kelistrikan termasuk di daerah terpencil. Lalu yang ketiga, ada dukungan kebijakan energi. Pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi meskipun PLN tetap menjadi penyedia utama. Berikut merupakan bisnis model canvas yang dimiliki oleh PT PLN Persero yang dimulai dengan key partner, key activity, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, revenue stream, dan juga cost structure yang merupakan dasar dalam PT PLN ketika menjalankan bisnisnya. Kesimpulan yang dapat diambil, PT PLN adalah perusahaan monopoli alami di sektor kelistrikan di Indonesia. Namun meskipun menghadapi tantangan investasi tinggi dan persaingan, PLN tetap berkomitmen pada prinsip ESG dan terus berupaya melakukan inovasi serta mengembangkan teknologi. Terakhir, untuk memperkuat perannya di sektor kelistrikan dan menghadapi tantangan yang ada, kami memberikan beberapa saran strategis bagi PT PLN Persero. Yang pertama yaitu tingkatkan efisiensi operasional dengan teknologi smart grid. Lalu yang kedua, percepat transisi energi baru dan terbarukan atau EBT atau EBT. Yang ketiga adalah digitalisasi layanan pelanggan melalui aplikasi PLN Mobile. Dan yang keempat, jalin kolaborasi strategis dengan sektor swasta. Lalu yang kelima, perluas program keberlanjutan untuk manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.